Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Perekonomian Indonesia, kelas 4B Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, akan mempresentasikan mengenai perkembangan virus COVID-19 secara global dan di Indonesia. Yuk simak bersama-sama presentasinya. Virus COVID-19 atau virus corona adalah virus baru yang ditemukan di kota Wuhan, China. Virus ini telah menyebar luas ke berbagai belahan dunia dan di Indonesia juga. Virus ini telah ditetapkan menjadi pandemik oleh WHO. Nah, berikut ini adalah data-data mengenai perkembangan virus COVID-19 secara global. Di sini kita bisa melihat bahwa kasus COVID-19 secara global sudah mencapai lebih dari 2 juta kasus terjadi. Kemudian untuk kasus kematiannya sendiri ini sudah mencapai lebih dari 100.000 kasus. Dan untuk kesembuhannya sendiri ini lebih banyak, yaitu sekitar 700 ribuan pasien yang telah berhasil sembuh. Sedangkan data kasus yang masih aktif yaitu sekitar 1.835.057. Dari data-data aktif itu sendiri, tercatat sudah 210 negara terjangkit virus corona termasuk di Indonesia. Dari data aktif itu, sekitar 97% dinyatakan berangsur sembuh, kemudian 36%-nya lagi ini dalam kondisi kritis. Dan untuk kasus yang sudah ditutup sendiri itu 80% pasien dinyatakan sembuh dan pulang ke rumah, sedangkan 20% dinyatakan meninggal dunia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini saya akan mempresentasikan slide 4 mengenai kasus yang terjadi pada bulan Maret sampai April 2020 akibat virus corona di Indonesia. Total kematian akibat virus corona di Indonesia mencapai 8,9% di atas rata-rata dunia. Sejak Indonesia melaporkan kasus awal pada tanggal 2 Maret sampai tanggal 31 Maret 2020, tercatat 1.528 pasien positif terinfeksi virus corona. Pasien positif virus corona di Indonesia semakin bertambah. Tercatat pada tanggal 1 April sampai tanggal 23 April 2020 dengan total kasus sebanyak 7.775 kasus, dengan kasus aktif sebanyak 6.168, dengan pasien yang sembuh sebanyak 960 dan pasien yang meninggal sebanyak 647. Hingga pada awal Maret 2020, pemerintah Indonesia menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam upaya untuk mencegah penyebaran virus corona yang terjadi di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga melakukan upaya lain, mulai dari rapid test massal di wilayah berdampak positif virus corona, dan pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap di rumah saja dan terus melakukan physical distancing di masyarakat. Berbagai peneliti memprediksi perkembangan virus corona yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah Institut Teknologi Bandung atau ITB. ITB memprediksi perkembangan virus corona yang terjadi di Indonesia mencapai puncak pada akhir Mei hingga awal Juni 2020 dengan total kasus sebanyak 8.000 orang akan terinfeksi positif virus corona. Hingga akhirnya COVID-19 Modeling Scenarios membuat simulasi sebesar-besaran sebanyak 2,5 juta orang akan terinfeksi virus corona dan membutuhkan perawatan. Di sini saya akan menjelaskan slide ketiga, yaitu tentang meningkatnya kasus kematian yang diakibatkan oleh virus COVID-19. Meningkatnya kasus kematian yang diakibatkan oleh virus COVID-19 ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di berbagai negara. Berikut adalah beberapa negara dengan kasus kematian tertinggi di dunia, yaitu pertama adalah Amerika Serikat.
Amerika Serikat menduduki posisi pertama negara dengan kasus kematian yang tertinggi yang diakibatkan oleh virus COVID-19, yaitu sekitar 36.849 kasus kematian yang diakibatkan oleh virus COVID-19 terjadi di Amerika Serikat. Berikutnya adalah Italia. Italia menduduki negara ketiga dengan kasus kematian tertinggi di dunia, yaitu terdapat 22.745 kasus kematian yang diakibatkan oleh COVID-19 terjadi di Italia. Sedangkan di Indonesia sendiri merupakan negara dengan kasus kematian yang diakibatkan oleh COVID-19 tertinggi di ASEAN. Per tanggal 23 April terdapat 647 kasus kematian yang diakibatkan oleh COVID-19. Sedangkan beberapa faktor penyebab meningkatnya jumlah kematian yang diakibatkan oleh COVID-19 itu sendiri yaitu seperti pengujian terbatas dan tantangan atribusi serta faktor-faktor lainnya. Beberapa faktor-faktor itu yaitu seperti satu, kurangnya fasilitas tenaga medis. Fasilitas tenaga medis yang sangat penting adalah seperti fasilitas rapid test, karena dengan rapid test kita dapat mengetahui keakuratan seseorang yang telah terjangkit COVID-19 atau belum, serta perlunya penyediaan alat-alat seperti masker, ventilator, dan APD untuk para tenaga medis. Yang kedua adalah faktor umur. Seseorang yang telah berumur biasanya mudah terjangkit dan mengalami kematian yang diakibatkan oleh virus COVID-19. Penyebabnya adalah karena seseorang yang telah berumur biasanya memiliki penyakit bawaan dan penyakit lainnya yang bisa memperparah kondisi. Yang terakhir adalah faktor kurangnya kesadaran masyarakat dan budaya hidup sehat. Masyarakat Indonesia yang tidak tahu betapa pentingnya budaya hidup sehat dan betapa bahayanya virus COVID-19 ini akan memperparah kasus COVID-19. Maka dari itu, kita dan pemerintah harus bekerja sama untuk mengadakan penyuluhan tentang budaya hidup bersih dan bahaya COVID-19. 6. Di sini saya akan menjelaskan PPT tentang krisis COVID-19 dan tantangan kebijakan publik Indonesia. Saya akan menjelaskan khusus pada slide yang nomor 6, yaitu poin pentingnya adalah kasus COVID-19 pada Jawa bagian barat dan Pulau Jawa. Ini data diambil pada tanggal 24 April 2020. Total COVID-19 yang ada di Indonesia per tanggal 21 April 2020 yaitu total jumlah positif 8.211 orang. Jumlah kasus positif baru 436 orang. Total jumlah pasien dirawat 6.520 orang. Total jumlah pasien sembuh 1.202 orang. Total jumlah pasien meninggal 689 jiwa. Khususnya di Jawa bagian barat sendiri ada jumlah kasus positif corona yaitu sebesar 4.461. Kalau dikalkulasikan secara persenan, Jawa bagian barat sendiri menyumbang kasus 54% total dari seluruh kasus yang ada di Indonesia. Sedangkan Pulau Jawa sendiri ada kasus sebesar sedangkan di Pulau Jawa sendiri yaitu menyumbang kasus sebesar 5.726 orang apabila dikalkulasi dengan persenan yaitu sebesar 70% dari seluruh kasus yang ada di Indonesia. Di sini saya akan memaparkan mengenai kebijakan-kebijakan yang efektif yang dilakukan oleh pemerintah guna untuk mencegah terjadinya wabah virus corona. Hingga pertengahan April 2020, jumlah pasien positif corona semakin bertambah banyak.
tepat pada hari ini 19 April 2020, jumlah pasien positif corona sebanyak 6.575 dengan total 535 meninggal dan 613 sembuh. Pemerintah sudah melakukan beberapa kebijakan, salah satunya yaitu social distancing. Social distancing merupakan cara membatasi kerumunan, menjaga jarak, dan menutup beberapa tempat-tempat umum. Cara itu dirasa efektif oleh pemerintah karena dengan menjaga jarak dan menghindari kerumunan, kita bisa terhindar dari wabah virus corona itu. Namun sayangnya, social distancing sampai sekarang itu dirasa kurang begitu efektif karena banyak masyarakat yang masih pro dan kontra dengan cara tersebut. Karena untuk orang-orang kecil, pekerja-pekerja seperti buruh, seperti tukang ojek, mereka masih bekerja di luar ruangan. Padahal social distancing itu menyarankan agar orang-orang itu bekerja dari rumah, yaitu WFH, work from home, termasuk juga sekolah yang harus dilakukan secara online. Beberapa kebijakan pemerintah yang lain yaitu dengan penggunaan masker dan mencuci tangan sesering mungkin. Penggunaan masker diwajibkan saat di jalan karena kita tidak tahu di jalan kita bertemu dengan orang, bermacam-macam orang, ada yang sehat dan ada yang sakit. Nah, dengan kita menggunakan masker, kita bisa terhindar dari orang-orang yang bersin, orang-orang yang batuk supaya kita tidak tertular. Begitu juga dengan mencuci tangan. Kita disarankan mencuci tangan karena ketika kita berada di luar, bahkan di dalam rumah pun, kita tanpa sengaja menyentuh sesuatu. Kita tidak tahu bahwa barang-barang yang kita sentuh itu sudah terkontaminasi oleh virus corona atau belum. Nah, jika sudah terkontaminasi, kita secara tidak langsung bisa tertular. Oleh karena itu, untuk mencegahnya, kita bisa mencuci tangan sesering mungkin. Yang kedua adalah pemerintah memberlakukan sistem PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di daerah Jabodetabek yang meliputi Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Wilayah-wilayah ini merupakan wilayah yang terdampak positif corona yang paling banyak di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah kemudian memberlakukan sistem PSBB ini. PSBB ini menutup beberapa tempat-tempat umum. Salah satunya itu tempat wisata. Tapi pemerintah juga membuka tempat-tempat yang menyediakan kebutuhan rumah tangga seperti toko, pasar swalayan, dan supermarket. Namun dibatasi oleh jam operasionalnya, mulai dari jam 10 siang sampai jam 6 sore. Begitu juga dengan apotek dan fasilitas-fasilitas kesehatan yang masih dibuka guna membantu masyarakat dalam menangani pencegahan virus corona ini. Yang ketiga adalah mudik. Pemerintah mewajibkan untuk masyarakat tidak boleh mudik ke kampung halaman karena mudik itu dirasa akan membawa virus yang berasal dari kota-kota besar ke desa-desa. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan orang-orang tidak melakukan mudik pada saat Lebaran ini. Namun, ketika sudah terlanjur mudik, hal-hal yang harus kita lakukan adalah ketika sampai ke kampung halaman, kita wajib lapor ke balai-balai penanggulangan virus corona setempat. Kemudian kita melakukan tes apakah kita ada tanda-tanda atau gejala-gejala virus corona atau tidak. Jika tidak, kita wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah. Gitu. Terima kasih. Saya akan menjelaskan slide nomor 15 tentang Perpu Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Keuangan Negara.
Perpu nomor 1 tahun 2020 ini disahkan oleh pemerintah untuk penanggulangan wabah COVID-19. Perpu ini dibuat untuk memberikan fondasi bagi pemerintah, bagi otoritas perbankan, dan juga bagi otoritas keuangan untuk melakukan hal-hal luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas keuangan. Perpu ini terdiri dari beberapa poin, salah satunya yaitu adalah relokasi anggaran. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk melakukan penggeseran anggaran antar unit organisasi, antar fungsi, dan antar program. Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan dana anggaran yang bersumber dari yang pertama, SAL atau sisa anggaran lebih. Yang kedua yaitu adalah dana abadi dan dana akumulasi dana abadi pendidikan. Yang ketiga yaitu adalah dana yang dikuasai oleh negara dengan kriteria tertentu. Dan yang keempat adalah dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum atau dana yang berasal dari pengurangan penyertaan modal negara pada BUMN. Pemerintah juga sudah memutuskan tambahan anggaran pembiayaan dan belanja APBN tahun 2020 untuk penanggulangan wabah COVID-19 sebesar 405,1 triliun. Total anggaran tersebut akan dialokasikan untuk yang pertama, sebesar 75 triliun digunakan untuk bidang kesehatan, yaitu untuk membeli APD, tes kit, ventilator, dan mengupgrade 132 rumah sakit termasuk Wisma Atlet, dan juga untuk insentif tenaga medis dan santunan kematian tenaga medis. Yang kedua yaitu adalah sebesar 110 triliun digunakan untuk perlindungan sosial, yaitu untuk cash transfer untuk 10 juta penerima PKH, 20 juta penerima kartu sembako, dan kartu prakerja untuk 5,6 juta orang. Selain itu juga untuk penggratisan tagihan listrik selama 3 bulan untuk 24 juta pelanggan yang berdaya 450 volt ampere dan pemotongan 50% untuk 7 juta pelanggan yang berdaya 900 volt ampere dengan kode R1 dan 25 triliun digunakan untuk logistik sembako dan kebutuhan pokok. Yang ketiga yaitu adalah sebesar 70,1 triliun digunakan untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR yang digunakan untuk insentif dan relokasi perusahaan yang terdampak COVID-19 dan juga untuk penundaan pembayaran cicilan kredit usaha rakyat dan ultramikro. Dan yang keempat yaitu sebesar 150 triliun digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional yang digunakan untuk pemulihan dan restrukturasi kredit terutama bagi UMKM. Sebagai mahasiswa, yang harus kita lakukan dalam menghadapi adanya wabah virus corona ini adalah yang pertama, mengikuti anjuran pemerintah. Pemerintah menganjurkan kita untuk social distancing, untuk berdiam diri di rumah, kuliah dari rumah secara online. Sebagai kaum milenial, kita tuh tidak betah belajar di rumah, stay di rumah itu tidak betah. Rasanya ingin kesini, jalan-jalan, dan lain-lain. Namun, kali ini kita harus mengikuti anjuran pemerintah untuk stay safe di rumah saja, sehingga rantai penyebaran virus corona bisa terhenti. Nah, yang kedua adalah melakukan aksi galang dana. Melakukan aksi galang dana itu kita bisa lakukan dengan membagikan masker-masker gratis kepada para pekerja yang bekerja di luar seperti tukang ojek, tukang becak, tukang sapu, dan masih banyak lagi. Kita bisa menggalangkan dana untuk mereka dan membagikan masker, hand sanitizer, ataupun sarung tangan agar mereka juga dapat berhati-hati, berjaga diri dengan menggunakan alat-alat tersebut. Dan yang ketiga adalah dengan aksi edukasi. Sebagai mahasiswa, kita juga bisa bekerja sama dengan Karang Taruna dan PKK setempat untuk membantu mengedukasi masyarakat mengenai penyebaran virus corona ini dan bagaimana cara mencegahnya. Kita bisa melakukan cara mencuci tangan yang baik,
dan mengedukasi penggunaan masker di masyarakat. Karena sampai saat ini penggunaan masker di masyarakat masih jarang sekali terjadi, apalagi di desa-desa. Mereka masih belum paham mengenai fungsi menggunakan masker itu. Mereka sama sekali belum paham. Jadi kita mahasiswa dan bekerja sama dengan Karang Taruna dan PKK setempat untuk mengedukasi mereka, memberikan wawasan kepada mereka agar mereka tahu fungsi menggunakan masker, fungsi cuci tangan sesering mungkin itu seperti apa. Baik, tanggapan UMKM sendiri mengenai kasus yang terjadi saat ini, saya kira bukan hanya UMKM ya yang sedang mengalami kesulitan, namun seluruh masyarakat Indonesia juga sedang mengalami kesulitan di ekonomi, dan tentunya ini seluruh dunia ya memang sedang tidak bagus kondisinya hari ini. Mengenai krisis yang terjadi saat ini ini sama sekali berbeda dengan krisis yang terjadi tahun 98. Kalau tahun 98 itu kan memang saat itu terjadi krisis termasuk yang berujung pada krisis politik. UMKM itu menjadi tulang punggung ekonomi bangsa saat itu. Dan saat ini itu kondisinya berbeda dari tahun 98 pada saat itu, karena yang menjadi penyebab utama saat ini itu adalah virus. Dan itu tidak terlihat. Perbaikannya itu tergantung seberapa cepat kita mengantisipasi dan menyelesaikan masalah virus ini. Jadi krisis ini tergantung bukan pada ekonomi, tetapi pada kesehatan. Seberapa cepat penanganan pemerintah terhadap masalah-masalah yang disebabkan oleh virus COVID-19 ini. Agak sulit memang menunggu ketidakpastian ini sampai kapan terjadi. Kemudian untuk penurunan sendiri itu memang terjadi saat ini pada UMKM. Itu penurunan penjualan itu menurun sampai sekitar 68%. Ya misalnya secara umum UMKM penjualan lah seperti itu penghasilannya menurun rata-rata. Dan terjadi kekurangan bahan baku, kekurangan modal. Kalau dilihat rata-rata dari besar, menengah, dan kecil itu nafasnya sudah tidak panjang lagi. Dan saat ini itu adalah momen puasa lebaran yang harusnya kita sebagai UMKM biasanya merayakan opportunity kenaikan penjualan. Namun saya merasa ragu pada puasa lebaran tahun ini, sepertinya akan berbeda penghasilan kita dari tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Kemudian bagaimana sih langkah yang kita ambil supaya UMKM ini bisa menghadapi situasi saat ini? Yang pertama itu adalah memanfaatkan media sosial. Memanfaatkan media sosial untuk sarana pemasaran sebagai sarana promosi. Nah, kita bisa melakukan promosi di media sosial pada usaha kita sendiri. Contohnya ya, pada usaha UMKM kita bisa melakukan pengiklanan di media sosial. Karena memang kan kita diharuskan work from home, bekerja di rumah, social distancing, dan memang agak ada ketergantungan pada gadget ataupun teknologi saat ini. Teknologi informasi saat ini yang harus kita optimalkan untuk usaha kita. Kemudian yang kedua itu adalah pastikan cash flow terjaga sehat. Karena arus kas itu menjadi urusan penting dalam usaha bisnis. Harus kita kelola secara optimal seperti itu. Kemudian rencanakan ulang pendapatan dan memangkas anggaran biaya yang tidak diperlukan. Melihat kembali rencana anggaran biaya menjadi hal yang krusial di masa ini. Kemudian kita harus
bukan mendapat, kita harus bisa memilih dan memilah pos anggaran mana yang harus kita prioritaskan begitu untuk melakukan penyesuaian budget pada kondisi saat ini. Kemudian yang keempat itu pastikan stok barang itu tersedia. Cek status persediaan barang secara berkala dan real time. Itu sangat penting sekali. Menggunakan fitur inventory journal, kita harus menghitung persediaan barang, tetapi juga mengetahui harga jual beli rata-rata dan menginformasikan ketersediaan stok barang itu saat itu juga. Seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan betul-betul stok barang yang kita miliki. Seperti itu supaya kita tahu seberapa banyak sih barang dan stok yang kita miliki ini untuk melakukan usaha seperti itu. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Tetap ikuti anjuran dan kebijakan dari pemerintah. Di rumah aja, stay at home. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.